Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an-namsin wa sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadhanillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bitikramana khususan khusatan ila al-mu'allif hadha kitab akamu janais Muhammad Ali Munsidi bin Rahmat Adamawi ajami tanamiti wa masyikhina wa mu'allif kitab allati ta'lamna wa lamna sallallahu ta'ala Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa mu'minina amin. Saudara-saudara, mari kita teruskan pengajian kita yaitu kitab Ahkamul Janais yang mana untuk hari ini yaitu halaman 20 ya. Halaman 20 faslun hal yutawadda'u al-mayitu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi fitarin amin. Faslun utai kono fasal suci ayat faslun. Faslun utai kono fasal suci ayat faslun. Hal yutawadda'u ana ta den udoni. Hal yutawadda'u ana ta den udoni sapa al-mayitu mayit. Sapa al-mayitu mayit. Ittafaqo sepakat. Ittafaqo sepakat sapa aimatul madzhabi. Sapa aimatul madzhabi pira-pira imami mazhab. Sapa aimatul madzhabi pira-pira imami mazhab. Ala annal ghusila. Ala annal ghusila ing atase temen sedune wong kang ngedusi. Ala annal ghusila ing atase temen sedune wong kang ngedusi mayit ya. Ala annal ghusila ing atase temen sedune wong kang ngedusi mayit iku yutawaddu mudoni sapa ghusil. Iku yutawaddu mudoni sapa ghusil al mayita ing mayit. Al mayita ing mayit. Warasa giri kang sak liyane mayit kang cilik. Warasa giri kang sak liyane mayit kang cilik. Oleh mudoni mau kal hayi kaya dene wong kang isih urip. Kal hayi kaya dene wong kang isih urip. Nah, proses mudoni mau waktune ba'da izalatima ing dalem sause ngilangi perkara. Ba'da izalatima ing dalem sause ngilangi perkara bihi ing mayit. Bihi ing mayit min najisin nyatanin saking najis. Min najisin nyatanin saking najis awasahin utawa reget. Awasahin utawa reget bisedri kalan sebab godhong widara. Bisedri kalan sebab godhong widara. Awis sabuni utawa sebab sabun.
wa ghuslu sawataihi lan basuh kubul lan dubure mayit wa ghuslu sawataihi lan basuh kubul lan dubure mayit bihirqatin kelawan gumbal bihirqatin kelawan gumbal lakin biduni matmadotin tetapine kelan tanpa kekemu wasting sakin lan nesep banyu irung indal Hanafiyati ing dalem mungge ulama madhab Hanafi wal Hanabilati lan ulama madhab Hambali. Alasane panjenengane ngoten niku wau lil haraji krana angel li annahu krana temestine kelakuan iku idza dakhala ari kalane mlebu apa alma'u banyu fil fami ing dalem cangkem wal angfilan irung pamasala mongko tumeka apa mak ila jawfi maring wetenge mayit haraka mongko ngubahake apa mak an-najasata ing najis babi lan kelawan matmadoh wasting sakin qalilan kelawan sithik indal malikiyati ing dalem mungki ulama madhab malikiyah atau malikiyah asy-syafi'ati lan mungki ulama madhab syafi'i kekemu utawa istinsake kekemu karo istinsake bi ayyadha kelan gambare ento nyelake sabal gosilu wong kang ngedusi mayit alma'a ing banyu fi fami ing dalem cangkeme mayit inda imalati rasihi ing dalem nalikane miringake sirai mayit fa ingkana mongko lamun ana sapa almayitu mayit iku junuban wong kang junub awaha indon utawa wong kang haid aw nufasa utawa prawadon kang nifas ya fuila mongko den lakokake apa matmada wasting sakin ittifaqon kelawan sepakate ulama tatmiman krana nyampurnake litaharati maring sesuci
wala hadza lan ing atase iki yutawadau al mayit fayabda'u mongko ngawitana sapa ghusil bil wudu iklan wudu fi ghuslil mayiti ing dalem ngetusi mayit liqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam krana dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i maring propro wong adon alati rupane nisa gosalna kang ngedusi sapa alati ibna tahu ing putrine Kanjeng Nabi dewe Kanjeng Nabi rupane ibda'na bimaya miniha wa mawadi al wudu'i minha ibda ngawitono sira wadon bimaya miniha kelan pira-pira nggota tengene ibnati kelawan pira-pira nggota tengene ibnati wa mawadi al wudu'i lan pira-pira panggonane wudu ing pira-pira panggonane wudu minha sanging ibnati wa fi hadithi Ummi Atiyah lan iku kasebut ing dalem hadis Ummi Atiyah fa idza faragta min ghusli suflatiha utawi dawuh fa idza faragta mongko ari kalane wis rampung sapa sira min ghusli suflatiha saking basuh bagan ngisore ibnati ghuslan kelawan basuh nakian kang bersih bimaen kelawan banyu wasidrin lan godhong widara Fawadoiha mongko mudonono sapa sira wadon ing ibnati wudu as-sholati kelan kaya wudu ginawe salat thumma siliha mongko nuli ngedusana sapa sira wadon ing ibnati Jadi pasalnya itu menerangkan apakah orang yang meninggal dunia itu perlu diwudui. Apakah orang yang telah meninggal dunia itu perlu untuk diwudukan jenazahnya. Nah, masalah hal ini ulama madzhab termasuk siapa, yaitu ulama madhab Hambali, begitu juga ulama-ulama madhab Malikiyah, ulama-ulama madhab Syafi'iyah, dan juga ulama madhab Hanafi. Beliau-beliau itu sepakat bahwasanya orang yang memandikan jenazah itu juga perlu untuk mewudukan jenazah yang ia mandikan, selain jenazahnya anak kecil. Nah, hukumnya mewudukan ini adalah sunnah. Mewudukan ini hukumnya adalah sunnah, namun masalah niatnya wudu ini wajib. Nah, cara wudunya bagaimana? Cara wudunya yaitu seperti hanya wudunya yang orang masih hidup.
yaitu melakukan fardu-fardunya wudu dan juga melakukan sunah-sunahnya wudu. Nah, adapun prakteknya waktunya mewudukan jenazah yaitu setelah menghilangkan sesuatu yang ada pada mayit, termasuk dari najis yang ada pada tubuh mayit terlebih dulu kita hilangkan, dan kotoran-kotoran mungkin ada daun bidara yang masih tersisa di tubuh mayit, ini kita hilangkan terlebih dahulu, atau mungkin ada sabun yang masih menempel pada tubuh mayit, kita hilangkan terlebih dulu. Dan juga setelah kita membasuh kedua kubul dan duburnya si mayit dengan sarung tangan. Akan tetapi kalau menurut madhab Hanafi serta Hambali tentang mewudukan mayit ini tanpa melakukan sunnah berkumur dan juga sunnah menghisap air ke hidung. Nah, karena apa? Karena menurut beliau-beliau alasannya adalah karena sulitnya untuk melakukan hal itu. Karena apa? Karena ketika kita melakukan sunnah berkumur pada mayit dan juga menghisap air ke hidung, otomatis air ini akan masuk ke perutnya si mayit. Nah, kalau air ini sampai masuk ke perutnya si mayit, maka akan membangkitkan najis untuk bereaksi. Najis yang ada di perutnya mayit karena tersentuh oleh air dari luar yang masuk ke dalam akan bereaksi, mungkin akan menyebabkan najis keluar lagi. Namun kalau menurut madhab Maliki, ulama-ulama madhab Maliki dan juga madhab Syafi'i, yang mana madhab Syafi'i adalah ini kebanyakan orang Indonesia di dalam fikih termasuk kita, yaitu mengikuti madhab Syafi'i. Nah, menurut ulama Malikiyah serta Syafi'iyah bahasanya ketika kita mewudukan mayit ini tetap melakukan kesunahan yaitu madmadoh, berkumur, dan juga istinsyak, menghisap air ke hidung. Dengan gambarannya yaitu si orang yang memindahkan jenazah tersebut memiringkan kepalanya mayit agak miring ke bawah sedikit. Nah, setelah itu sambil dituangi air dengan sedikit ke mulutnya. Nah, setelah itu sambil dimiringkan biar air yang sudah masuk ke mulut ini tidak langsung ke dalam tapi keluar lagi. Nah, setelah itu yaitu menuangkan air ke hidungnya mayit sambil dimiringkan jenazahnya tadi, kepalanya. Nah, setelah dituangkan air itu nanti dimiringkan biar air yang ada di hidung ini nanti bisa keluar, tidak masuk ke perut. Nah, prakteknya itu nanti adalah pengambilannya air 1 kali ambilan sekaligus untuk berkumur dan juga istinsyak. Itu kita ulang sampai 3 kali kan kesunahnya berkumur, kesunahnya menghisap air ke hidung kan 3 kali. Nah, namun untuk masalah orang yang meninggal dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid atau perempuan itu dalam keadaan nifas, maka ulama-ulama dari 4 mazhab itu semua sepakat bahwasanya kesunahan tayamum, kesunahan menghisap air ke hidung dan juga kesunahan berkumur ketika mewudukan jenazah ini semua sepakat untuk dilakukan. Karena untuk menyempurnakan pensucian terhadap mayat tersebut. Nah, berdasarkan bahwasanya mayat itu juga perlu dimandikan, perlu diwudukan
Bahkan hukumnya sunnah untuk mewudhi mayit, maka mulailah ketika kita memandikan mayit, mulailah dengan mewudukan terlebih dahulu. Memulai wudhu terlebih dahulu sebelum memandikan. Nah, ini berdasarkan yaitu sabdanya Rasulullah SAW kepada para wanita-wanita yang memandikan jenazahnya putri Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita-wanita yang memandikan jenazah putrinya, yaitu ibda bima yaminiha wa ma'diyal wudu. Mulailah memandikan dengan anggota kanannya anak perempuanku dan juga tempat-tempat wudu. Nah, dengan hadis ini para ulama yaitu menganjurkan, yaitu ketika ini hukumnya sunnah, ketika kita memandikan jenazah untuk memulai pembasuhan dari anggota kanannya mayit dan juga memulai mewudukan mayit terlebih dahulu sebelum memandikan. Nah, selain hadis itu para ulama juga berlandasan dengan hadisnya Ummu Atiyah, yang mana dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW mengatakan fa'idha farqta min ghusli suklatiha ghuslan nakian bima'in wasitin fawadaiha udah sholati thumma siliha. Jadi sabdanya Nabi Muhammad SAW itu artinya kurang lebih kesimpulannya yaitu ketika kamu sudah selesai membasuh anggota bawahnya anak perempuanku, mayitnya anak perempuanku, dengan basuhan yang bisa membersihkan dari daun bidara, maka wudukanlah jenazah putriku dengan wudu seperti hanya wudunya orang yang mau melakukan sholat. Nah, setelah kamu wudukan, maka kamu memulai untuk memandikan jenazah putriku. Jadi intinya masalah mewudukan ini pelaksanaannya adalah setelah membersihkan bekas-bekas kotoran atau najis yang ada pada mayit. Jadi masalah memandikan mayit itu ada dua tahapan. Tahapan pertama yaitu muqaddimah atau pendahuluan, dan tahapan yang kedua adalah inti dari memandikan mayit tersebut. Nah, di dalam masa muqaddimah atau pendahuluan memandikan mayit itu isinya ada 5. Di dalam masa muqaddimah memandikan isinya ada 5 yang perlu kita hafalkan ya. Nomor 1 yaitu mayit ini kita basahi terlebih dahulu dengan air yang bersih dan mensucikan. Kita basahi terlebih dahulu seluruh tubuhnya mayit, dari mulai wajah, setelah itu kepala. Nah, setelah itu tangan kanannya mayit ini kita basahi, terus baru setelah tangan kita basahi anggota depannya mayit yang bagian kanan, mulai dari atas sampai kaki. Nah, setelah itu baru anggota kirinya mayit, tapi didahulukan yang tangannya mayit yang kiri kita basahi. Nah, setelah itu baru anggota kiri bagian depan, mulai dari atas ini sampai kaki. Nah, setelah itu baru anggota kanannya mayit yang bagian belakang, mulai dari atas sampai kaki kita basahi dengan air yang suci dan mensucikan. Nah, setelah itu baru kita basahi anggota mayit yang bagian kiri bagian belakang, mulai dari atas sampai kaki. Itu namanya pembasuhan atau pembasahan, itu masih muqaddimah. Nah, setelah itu baru kita sabun dengan memakai daun sidr atau
daun bidara ya, bahasa Indonesia daun sitir itu daun bidara. Ini jangan keliru, soalnya banyak yang memaknai daun sitir itu adalah daun kelor. Itu sebenarnya bukan daun kelor. Jadi sitir itu adalah apa? Daun bidara. Daun bidara yang sudah kita tumbuk halus. Nah, itu nanti sambil kita kasih air sedikit dan juga sabun sedikit, lalu kita gosok-gosok dengan tangan kita, lantas kita gosok-gosokkan ke tubuhnya mayit. Mulainya dari mana? Tetap sepertinya urutannya sepertinya ketika pembahasan tadi, yaitu pertama kita sabun wajahnya kita sabun dengan menggunakan daun sidir tadi dan air ya, wajahnya, setelah itu kepalanya, lantas tangannya kita sabun, sambil kita gosok-gosok, terus anggota kanan bagian depannya mayit ya, setelah itu anggota yang kiri, tapi ya tangan kiri, setelah tangan kiri baru anggota kanannya mayit yang bagian depan, mulai dari atas sampai ke bawah. Nah setelah itu baru anggota kanannya mayit bagian belakang, mulai atas sampai bawah. Nah setelah itu baru anggota kirinya mayit bagian belakang yang kiri tadi, mulai dari atas sampai bawah, sampai kaki ya. Itu prosesnya. Nah itu nanti pada waktu penyabunan ini termasuk mulutnya mayit kita bersihkan dengan kain yang sudah kita potong kecil-kecil terus begitu juga kotoran-kotoran yang ada di hidung kita bersihkan, kotoran-kotoran yang ada di matanya mayit kita bersihkan, terus kotoran-kotoran yang ada di telinga kita bersihkan, begitu juga kotoran-kotoran yang ada di bawah kukunya mayat ini kita bersihkan. Jadi asisten kita yang 4 itu nanti satu membersihkan, tugasnya membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kukunya mayat, tangan kiri, yang satunya bagian membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kukunya mayat bagian kanan dengan memakai memakai tusuk gigi yang sudah kita hilangi tajamnya, kita gosokkan ke meja biar nanti itu enggak tajam, dibuat untuk membersihkan kotoran yang ada di bawah kukunya mayat tadi. Nah asisten yang nomor 3 yaitu kita tugaskan untuk membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku kakinya mayat yang sebelah kanan. Nah yang satunya lagi kita perintahkan untuk membersihkan kotoran yang ada di bawah kukunya mayit, kakinya mayit ya, kuku kakinya mayit yang bagian kiri. Nah seperti itu ya. Nah setelah itu semuanya sudah selesai, baru tahap yang ketiga, penyabunan sudah, tahap kita yaitu pembersihan dari sabun daun bidara tadi. Kita mulai yaitu wajahnya. Nah perlu sama ketahui bahwasanya ketika kita membasuh wajahnya, ini usahakan tangan kita yang sudah kita kasih sarung tangan kita tutupkan ke mulut dan hidungnya mayit, supaya ketika diguyur air ini tidak ada air yang masuk ke hidung dan mulutnya si mayit. Nah, jadi pembersihan itu kita guyurkan airnya ke anggota wajah sambil kita tutupkan tangan kita yang telah sarung tangannya tadi ke mulut dan hidungnya mayit, biar tidak ada air yang masuk ke situ. Nah, setelah wajah, kepala kan urutannya seperti itu urutannya harus hafal. Kita harus hafal ya, jangan sampai nggak hafal. Ini kan nanti sama urutannya. Nah setelah itu tangan kanan, terus anggota tubuh mayat yang kanan bagian depan dari atas ke bawah. Nah, kita
bersihkan kotoran-kotoran tangannya tadi ya. Nah setelah itu tangan kirinya mayit kita bersihkan dengan memakai air. Terus baru anggota kirinya mayit bagian depan, mulai dari atas sampai ke bawah kita bersihkan dengan air. Nah setelah itu baru anggota kanannya mayit bagian belakang ini kita bersihkan dengan air. Berarti kalau seperti itu kita membutuhkan untuk mayit itu dimiringkan ke arah kiri supaya apa? Kita bisa membasuh anggota mayit yang bagian kanan belakang. Nah setelah itu terakhir yaitu kita bersihkan anggota kirinya mayit bagian belakang. Caranya apa? Yaitu kita miringkan ganti ke kanan tubuhnya mayit dengan air mulai dari atas sampai kaki. Itu tahap yang ketiga yaitu pembersihan dari kotoran-kotoran dan bidara ataupun sabun tadi. Nah begitu juga jangan lupa kalau memang di tubuh mayit itu ada semisal darah yang sudah mengering atau mungkin ada bekas plester karena mungkin dia diimpus di rumah sakit, ini kita hilangkan ketika tahap penyabunan tadi. Kalau memang masalah bekas impus, kita cara membersihkannya minta kepada sahibul musibah, yaitu minyak goreng itu loh, minyak goreng itu kita taruh di kapas, kita gosok-gosokkan ke bekas plester tadi atau mungkin darah yang sudah menggumpal, darah yang sudah kering yang ada pada tubuh mayit itu juga kita bersihkan. Caranya apa? Ya sama dengan memakai minyak goreng tadi. Minyak goreng kita taruh di kapas, kita gosok-gosokkan. Maka dengan cara seperti itu Pak, insya Allah darah yang membeku, darah yang lengket-lengket di tubuh mayat itu akan bisa hilang ya. Nah jadi setelah tahap pembersihan, tahap yang keempat apa? Yaitu kita melaksanakan istinja pada mayit. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu ini sebenarnya yang masalah ini belum diterangkan ya, di situ di kitab itu belum diterangkan, tapi enggak apa-apa kita terangkan terlebih dulu dalam praktek ini ya. Caranya apa? Yaitu kalau memang prakteknya memandikan itu nanti dipangku oleh manusia, oleh 3 orang. Prakteknya yaitu tangan kita yang kanan ini kita tempelkan di belikat kanannya si mayit. Nah ibu jari kita ini, ibu jari tangan kanan kita taruh di kofa atau gidak mayit tadi untuk menyangga mayit tadi, mayit. Nah tangan kiri kita kita taruh di perutnya mayit. Nah lutut kaki kanan kita taruh di punggungnya mayit, di punggung mayit. Tujuannya apa? Untuk menyangga mayit. Ketika kita miringkan ini biar enggak terlalu berat tangan kita menanggung bebannya mayit. Nah setelah itu sambil tangan kiri kita itu menekan perutnya mayit supaya kalau ada kotoran dari mayit yang ingin keluar biar cepat keluar. Sambil kita tekan ke tangan. Nah sambil itu tadi kaki duanya mayit kita renggangkan biar biar mudah kotoran itu keluar. Nah bagi asisten kita suruh untuk mengguyur kemaluannya mayit terus sambil kita menekan perutnya. Asisten kita mengguyur terus kemaluannya mayit. Kalau ada kotoran atau najis yang keluar itu langsung kita guyur ya.
Itu kalau memang cara memandikannya dipangku oleh 3 pembantu kita. Nah, sekarang kalau tidak dipangku, maksudnya ditaruh di meja pemandian mayit, ya itu kita meminta 2 asisten kita untuk membantu menyangga tubuh mayat ini. Yang satu di kanan, yang satu di kiri. Nah, setelah itu diangkat pelan-pelan, agak didudukkan tapi agak miring ke belakang. Nah, kita yang memandikan, tangan kita 2 ini kita taruh di perutnya mayat sambil kita tekan-tekan gantian. Nah, itu ya. Biar ada yang keluar dari kotoran mayat, najisnya mayat. Nah, kakinya mayat sama agak kita lebarkan, biar mudah keluarnya. Ya, asisten satunya ditugaskan untuk selalu mengguyur bagian kemaluan mayat. Biar kalau ada najis yang keluar ini langsung bisa mengalir bersamaan dengan air tersebut. Nah, itu mukodimah yang nomor 4. Nah, yang nomor 5 apa tadi? Yaitu mewudukan mayit. Nah, prosesnya yaitu mewudukan mayit. Nah, cara mewudukannya ini sama. Yaitu sama dengan mewudukan atau sama wudunya dengan orang yang masih hidup untuk melakukan sholat. Maksudnya apa? Perdu-perdunya wudu ini juga diamalkan, ya. Begitu juga kesunan-kesunan wudu ini juga diamalkan. Nah, saya ulangi lagi bahwasanya masalah mewudukan jenazah ini hukumnya sunnah, namun untuk niatnya mewudukan ini adalah wajib. Nah, sama waktunya, niat sama dengan wudu orang yang masih hidup, apa yaitu ketika bersamaan membasuh wajahnya si mayit. Niat wudunya bagaimana? Yaitu nawatul wudu'a adaan an hadzal maiti lillahi ta'ala. Nawatul wudu'a adaan an hadzal maiti lillahi ta'ala. Kalau mayitnya perempuan ya hadzal maiti diganti hadzil mayitati. Contoh, nawatul wudu'an adaan an hadzil mayitati lillahi ta'ala, ya. Tadi itu prosesnya mewudukan itu adalah setelah pembasuhan, ya, atau pembasahan, setelah penyabunan, setelah pembersihan, setelah istinja baru wudu. Nah, insyaallah masalah kompletnya keterangan masalah wudu ini tidak bisa saya utarakan di sini, ya. Kita kan sudah tahu wudu itu bagaimana, wudunya bagaimana, kesunan-kesunannya bagaimana, insyaallah kita semua sudah mengetahui. Cuma masalah prakteknya mewudukan mayit, ya insyaallah kalau ada waktu akan saya praktekkan, ya. Mukodimahnya itu bagaimana prakteknya, termasuk wudunya itu, ya. Faslun utai kono fasa suci. Ayat faslun. Hal yang takidu ono to rusak atau batal. Hal yang takidu ono to rusak. Apa wudu'ul mayiti wudune mayit. Bilamsi kelawan sebab ngepok. Wahal yu'atu lan ana ta den baleni. Apa ghusluhu oleh ngetusi mayit bi ilajin kelawan sebab manjingake zakar. Fihi ing dalem mayit. Ar-rabi'u utai kang kaping 4. Iku lamsu rajuli
ngepoke wong lanang. Iku lamsu rajuli ngepoke wong lanang ngepok almar'ata ing wong wadon. Almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya. Al ajnabiyata kang liya. Ghairal mahrami kang ora mahram. Ghairal mahrami kang ora mahram. Walau maitatan lan senajan iku mati. Walau maitatan lan senajan iku mati. Wawaqa'a lan tumibo. Wawaqa'a lan tumibo lin-Nawawi kedue Imam Nawawi. Lin-Nawawi kedue Imam Nawawi Firu usul masaili ing dalem pira-pira kawitane pira-pira masalah. Firu usul masali ing dalem pira-pira kawitane pira-pira masalah. Apa anahu temen sedune Imam Nawawi. Apa anahu temen sedune Imam Nawawi iku rajaha ngunggulake sapa Imam Nawawi. Iku rajaha ngunggulake sapa Imam Nawawi ngunggulne adaman naqdi ing ora anane rusak utawa batal. Adaman naqdi ing ora anane rusak utawa batal bilamsil mayiti kelawan sebab ngepok mayit lanang. Bilamsil mayiti kelawan sebab ngepok mayit lanang. Wal maytatilan mayit wadon. Wal maytatilan mayit wadon. Wadalan milang-milang sapa Imam Nawawi. Wadalan milang-milang sapa Imam Nawawi minasawi saking lali. Minasawi saking lali. Walayan takidu. Walayan takidu lan ora rusak atau ora batal apa wudu'ul mayiti wudune mayit. Apa wudu'ul mayiti wudune mayit. Amal maitu anapun utawi mayit. Amal maitu anapun utawi mayit iku fala yu'adu mengko ora den baleni. Iku fala yu'adu mengko ora den baleni apa ghuslu oleh ngedusi mayit. Apa ghuslu oleh ngedusi mayit bi ilajin kelan sebab nglebokake zakar. Bi ilajin kelan sebab Bi'ilajin kelan sebab nglebokake zakar fihi ing dalem mayit. Fihi ing dalem mayit. Wakadha lan kaya mengkono-kono. Wakadha lan fala wakadha lan kaya mengkono-kono fala yu'adu ghuslu fi ilajin fi istidkhalihi kelawan amrih nglebokake mayit. Istidkhali kelan sebab amrih nglebokake mayit zakarau ing zakari mayit. Zakarau ing zakari mayit. Contone ka'anis tadkhalat kaya yen to amrih nglebokake. Ka'anis tadkhalat kaya yen to amrih nglebokake sapa imra'atun wong wadon. Sapa imra'atun wong wadon zakarol mayiti ing zakare mayit lanang. Zakara mayiti ing zakare mayit lanang. Atas pasalipun iki menerangkan apakah wudunya mayit, apakah mayit yang sudah diwudukan lantas tersentuh oleh lawan jenis atau disentuh oleh lawan jenis
yang masih hidup, itu apakah perlu diulang kembali wudunya mayat tersebut? Misal mungkin ada mayat perempuan, sudah diwudukan, lantas ada orang-orang laki-laki yang ada di sekitar mayat. Nah, salah satu dari laki-laki tersebut yang masih hidup itu menyentuh mayat perempuan tadi. Nah, hal itu apakah perlu diulang lagi wudunya mayat tersebut? Nah, pertanyaan yang kedua atau masalah yang kedua, apakah perlu untuk diulang lagi mandinya mayat yang setelah mandi dia kemaluannya dimasuki oleh zakarnya seorang laki-laki. Nah, masalah yang pertama apa? Yaitu apakah perlu diulang lagi wudunya seorang mayat setelah disentuh oleh laki-laki lain atau perempuan lain. Di dalam masalah ini dikatakan warabi'u lamsul rajuli al mar'ata al ajnabiyata ghairil mahrami walau mayitatan. Ini mengatakan tentang perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu kita perlu tahu ya, itu ada berapa? 5. Nah, ada 5. Nah, yang nomor 4 perkara yang membatalkan wudu yaitu menyentuhnya laki-laki pada perempuan lain, perempuan yang tidak ada hubungan mahram dengan laki-laki tersebut. Ini membatalkan wudu. Di situ dikatakan walaupun toh sudah meninggal dunia, itu membatalkan wudu menurut keterangan tersebut. Nah, terjadi pada Imam Nawawi, ini termasuk ulama fatwanya madhab Syafi'i, terjadi pada Imam Nawawi di dalam permulaan masalah bahwasanya beliau Imam Nawawi itu mengunggulkan pendapat yang mengatakan bahwasanya wudunya seseorang yang masih hidup itu tidak batal dengan sebab menyentuh mayat laki-laki. Semisal ada seorang perempuan yang setelah berwudu kok menyentuh mayat laki-laki, maka wudu perempuan ini tidak batal menurut pendapat yang diunggulkan oleh Imam Nawawi. Atau sebaliknya, semisal ada seorang laki-laki yang setelah berwudu dia menyentuh mayat perempuan, ini juga tidak batal wudunya. Nah, Imam Nawawi menganggap tulisan tersebut, tulisan pendapat yang dicantumkan di dalam kitab tersebut itu unsur kelupaan, karena unsur lupa. Jadi yang benar itu hanya warabi'u lamsul rajuli al mar'atal ajnabiyah ghairil mahrami, tidak sampai walau maitatan. Dan begitu juga wudunya mayat tadi yang setelah diwudukan kok tersentuh atau disentuh oleh lawan jenisnya, itu juga tidak dianggap batal wudunya, dan berarti intinya tidak perlu diulang lagi wudunya mayat tadi setelah disentuh atau tersentuh oleh lawan jenisnya. Nah, terus masalah yang kedua tadi apa? Yaitu apakah perlu diulang mandinya mayat setelah dimandikan dia itu kemaluannya dimasuki oleh alat kelaminnya laki-laki yang masih hidup. Nah, di dalam masalah ini beliau menjawab bahasanya amal mayat itu fala yu'atu ghuslu bi'lajin fi. Adapun seorang mayat yang sudah dimandikan
itu setelah dimandikan kok dimasuki zakar kemaluannya, maka mandinya tidak perlu untuk diulang kembali. Nah, begitu juga ketika mayit ini yang sudah dimandikan ini kemaluannya dimasukkan ke kemaluan seorang perempuan yang masih hidup, ini juga tidak perlu untuk diulang lagi mandinya. Nah, semisal nyuwun sewu, semisal ada seorang perempuan yang masih hidup, setelah mengetahui ada mayit yang sudah dimandikan, terlihat tampan atau mungkin terlihat ganteng ya, ganteng, lantas dia bernafsu untuk berhubungan dengan mayat tadi. Naudzubillah min dzalik. Lantas dia berusaha memasukkan kemaluannya mayat laki-laki tadi ke kemaluan dia. Nah, yang seperti ini mandinya mayat tadi tidak perlu diulang kembali. Seperti itu. Nah, sekarang faslun utawi kono fasa suci. Faslun utawi kono fasa suci fi kaifiyatil ghusli ing dalem mertelakake carane ngedusi mayit. Fi kaifiyatil ghusli ing dalem mertelakake carane ngedusi mayit. Wa'lam lan ngetya sapa sira. Wa'lam lan ngetya sapa sira anna aqala ghuslil mayiti ing temen setune luwih sithik-sithike ngedusi mayit iku ta'mimu badanihi merantani badani mayit. Iku ta'mimu badani merantani badani mayit diratani bilma'i kelawan banyu. Bilma'i kelawan banyu marotan kelawan saambalan. Marotan kelawan saambalan wahidatan kang siji. Walau linahwi junubin lan senajan maring sepadane mayit kang junub. Walau linahwi junubin lan senajan maring sepadane mayit kang junub wa haidin lan mayit wadon kang haid. Wa haidin lan mayit wadon kang haid wabilaniatin lan kelawan tanpa niat. Wabilaniatin lan kelawan tanpa niat. La embaso mau hatama sehingga perkara. Hatama sehingga perkara yadharu kang petelo apa ma. Yadharu kang petelo apa ma mimfajir sayibi sangking perjini rondo. Mimfajir sayibi sangking perjini rondo. Inda juli hesia ing dalem nalikane lungguhe sayib. Inda julusia ing dalem nalikane lungguhe sayib ala qadamaiha ing atase delamaan lorone sayib. Lungguh li qadai hajatiha krana nekani hajate sayib. Wamalan perkara tahta kulfatil aklafi kang tetep ing dalam ngesore kunclupe wong kang durung sunat. Tahta kulfatil aklafi kang tetep ing dalam ngesore kunclupe wong kang durung sunat. Pala buddha mongkotan kena ora. Pala buddha mongkotan kena ora apa mimfasiha saking mlecekake kulfah. Apa mimfasiha sang mlecekake kulfah wa ghusli malan basuh perkara. Wa ghusli malan basuh perkara tata kang tetep ing dalem ngesore kulfah. Intaya saro lamun
dadi gampang apa fashiha. Intaya saro lamun dadi gampang apa fashiha wa ila lan lamun ora dadi gampang apa fashiha ya yutayamamu mongko den tayamimi sapa anhu aklaf. Nah, wa ingkana lan senajan ana apa ma iku najisan najis li darurati krana ana darurat. Li ana fi dafni krana temustene iku ing dalem mendem mayit aklaf bila sholatin kelan tanpa nyolati adama ihtiramin ing ora anane mulyaake lil mayiti maring mayit. Wayah rumulan haram apa qat'u kulfatihi ngetok utawa nyunati kunclupe aklaf. Wayah rumulan haram apa qat'u kulfatihi ngetok utawa nyunati kunclupe aklaf. Wa inna salan senajan duraka sapa al aklaf. Wa inna salan senajan duraka sapa al aklaf. Bitakhirihi kelan sebab ngakhirake qat'u utawa ngakhirake sunat. Ya. Sekarang pasalnya yaitu menerangkan tentang bagaimana cara memandikan mayit. Perlu sama ketahui semuanya bahwasanya minima atau paling sedikit memandikan mayit yaitu meratakan basuhan air ke seluruh tubuh mayit satu kali. Walaupun toh terhadap mayit yang dalam keadaan junub dan atau dalam keadaan haid, itu paling sedikit memandikan mayit yaitu adalah meratakan seluruh basuhan air ke seluruh tubuh mayit satu kali, dan juga tanpa diniati untuk memandikan. Nah, perlu sampeyan ketahui bahwasanya masalah memandikan mayit ini hukumnya wajib. Namun untuk masalah niatnya ini tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Dan juga membasuh perkara-perkara yang terlihat dari farji seorang yang sudah janda ketika dia duduk dengan duduk berjongkok, semisal yaitu mungkin ada seorang perempuan yang statusnya janda ya, maksudnya sudah pernah bersuami, dia duduk untuk buang hajat itu kan duduknya duduk jongkok. Nah, sesuatu yang terlihat dari kemaluannya ketika duduk jongkok itu, ketika memandikan jenazahnya itu juga harus terkena basuhan. Dan juga sesuatu yang ada di balik kulfah atau di balik kemaluan anak laki-laki atau orang laki-laki yang belum disunat. Jadi sesuatu yang di balik kulfahnya itu juga harus terkena basuhan. Maka kalau seperti itu mengharuskan bagi ghusul untuk membuka kulfah tadi ya, untuk membuka kulfah tadi dan membasuh sesuatu yang ada di dalamnya kulfah tersebut. Itu kalau memang mudah untuk membuka kulfah tadi, cara jawane diplecek nih, lek memang diplecek niku gampil ya, nanti dibasuh
sesuatu yang ada di balik kulbah tadi. Namun kalau memang diplecek niku atau dibuka itu kok sukar, kesulitan, maka tidak perlu untuk dipaksa, tapi sebagai gantinya yaitu cukup untuk ditayamumi, mayat tersebut ditayamumi sebagai ganti anggotanya mayat yang tidak terkena basuhan, walaupun toh sesuatu yang ada di balik kulpah tadi itu ada najisnya. Nah, kenapa ya? Memang dalam keadaan darurat. Nah, karena kalau tidak ditayamumi dan basuhannya ini tidak sempurna, itu kan otomatis mayat tidak boleh dimandikan. Nah, syarat untuk itu tidak boleh disolati toh. Makanya syarat diantaranya untuk mayat itu bisa disolati, dia harus dimandikan dengan secara sempurna. Nah, kalau tidak sempurna otomatis tidak boleh untuk disolatkan jenazah tersebut. Nah, makanya sebagai ganti anggota yang tidak bisa terbasuh ini disyariatkan untuk ditayamumi. Nah, karena kalau tidak seperti itu, menguburkan jenazah kok tanpa disolati, itu termasuk tidak memuliakan terhadap mayat. Dan juga diharamkan karena mungkin sulitnya untuk dibuka kuncup tadi, kok lantas kok dihitani, disunat atau dipotong kunculnya tadi, ini hukumnya haram. Walaupun toh orang tersebut atau mayat tersebut dia itu berdosa dengan sebab mengakhirkan khitan. Makanya usahakan dari anak-anak kita yang laki-laki ini, usahakan dia itu kita khitankan sebelum usia balik. Kalau anjurannya Nabi Muhammad SAW yaitu ketika anak itu sudah berumur 7 hari itu kita khitankan, atau mungkin umur 40 atau 40 hari ya maksudnya, atau ketika anak tersebut sudah berusia 7 tahun. Ketika sudah berusia 7 tahun itu dianjurkan untuk dikhitani. Jangan sampai ini nanti tidak kita khitankan karena mungkin sesuatu, nah itu akhirnya sampai balik belum dikhitankan. Ini nanti dia bisa saja ketika sholat tidak sah sholatnya. Karena apa? Di dalam kemaluannya, di dalam kemaluannya itu terdapat najis yang tidak dimaku. Mungkin itu saja pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Fa insyaallah untuk cara memandikan jenazah yang akmal, yang paling sempurna, nanti kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.